Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kultum pada pagi hari ini mengangkat tema rezeki itu telah dijamin dan tidak akan tertukar. Nah, rezeki itu berasal dari bahasa Arab yaitu rizqun, yang artinya ma yuntafa'u bihi, yakni sesuatu yang digunakan dan diambil manfaatnya. Sedangkan dalam Syarh Al-Aqaid At-Tafzani menjelaskan bahwa rezeki adalah nama bagi sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hayawan atau manusia dan selain manusia seperti jin dan binatang, lalu ia digunakan dan diambil manfaatnya baik halal maupun haram. Dari pengertian yang telah saya sebutkan barusan dapat kita pahami bahwa rezeki adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, kemudian mobil yang telah dipakai atau rumah yang telah dibangun, atau dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah memasak makanan atau membeli makanan, kemudian membangun rumah, kemudian ia tidak menempatinya, maka itu bukan disebut rezeki. Seperti yang sudah disampaikan oleh penyair Arab, yaitu qad jama'ul mal ghairu akilihi wa ya'kulul mal ghairu man jama'ah. Yang artinya terkadang harta itu dihimpun oleh yang bukan pemakannya, sedang terkadang harta yang dimakan oleh yang bukan penghimpunnya. Rezeki itu tidak terbatas pada harta yang halal, harta yang haram pun juga bisa disebut rezeki. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam An-Nasafi dalam Al-Aqaidah An-Nasafiyah, semuanya akan dihisab di pengadilan akhirat. Yang halal akan ditanyakan dari mana asalnya, dan yang haram akan langsung disiksa. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa beliau berkata, "Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun." Dunia ini halalnya adalah hisab dan haramnya adalah siksa. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an yang termaktub, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Itulah Quran surah Ahqaf ayat 6. Juga Imam Syafi'i mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan dimakan oleh orang lain, sehingga membuat hatiku tenang. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki kita itu juga tidak akan diambil oleh orang lain. Rezeki seseorang yang sudah ada jatahnya dan ada takarannya. Cepat apapun usaha mereka, jika bukan rezekinya maka ia tidak akan diraih. Sebaliknya, selemah apapun upaya seorang, jika telah ditentukan sebagai rezekinya, pastilah ia akan diperoleh. Katanya, kewajiban kita adalah menghindarkan diri dari mencari rezeki dengan cara yang diharamkan dan dari sumber yang haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna Rauhal Qudus nafatha fi raw'i anna nafsa la tamuta hatta tastakmila rizqaha fattaqullah wa ajmilu fi qalabi." Yang artinya, sesungguhnya Jibril menyampaikan wahyu ke hatiku bahwa seseorang tidak akan mati sehingga menyempurnakan rezekinya. Maka bertakwalah kepada Allah dan cari rezeki dengan cara yang baik. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita telah digariskan dan telah ditentukan, tetapi Allah dan Rasulnya memberitahukan kepada kita beberapa sebab dari kunci kebukanya pintu rezeki. Di antaranya yang pertama itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan membukakan rezeki atau jalan keluar baginya, dan dia memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surah Al-Falaq ayat 2 sampai 3. Kemudian poin kedua itu adalah istighfar dan taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib."
Yang artinya barang siapa yang menetapi atau memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya kelapangan dari setiap kesedihan, jalan keluar dari setiap kesempitan, dan menganugerahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Kemudian yang poin keempat adalah tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Kemudian poin yang terakhir adalah silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin melapangkan rezekinya dan dilapangkan umurnya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita pahami bersama bahwa banyaknya rezeki bukanlah tanda dicintai oleh Allah. Sebaliknya, sepinya rezeki bukanlah tanda dibenci dan dimurkai oleh Allah taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wa innallaha 'azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbuh wa la yuhibbuh wa la yu'tid dunya wa la yu'tid din illa liman ahabbah." Rawahu Ahmad. Yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain juga disebutkan, "Wa innallaha yu'til mal may yuhibbuh wa man la yuhibbu la yu'ti al-imana illa may yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Masyaallah muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.